Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Teror Arwah Pocong Neneng, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripa sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Kok jadi diem sih? Tanya wanita itu kemudian, membuat Ustadz muda terkejut dan tersadar dari semua lamunannya tentang peristiwa tragis yang menimpa si Neneng. Aku teringat dengan ibuku yang kutinggal sendirian di rumah. Serunya membuat alasan. Dia merasa belum siap jika harus menceritakan peristiwa tragis tempo lalu yang menimpa kakaknya kepadanya. Oh, jadi karena itu dari tadi kamu diam? Tanya wanita itu kembali. Ustadz muda pun hanya mengangguk sembari melemparkan senyuman kecil ke arahnya. Kok kamu kayak tegang gitu? Kenapa sih? Ternyata selain cantik, wanita itu juga cerdik. Dia bisa membaca bahasa tubuh sang ustadz muda yang terlihat sangat gusar. Tidak kok. Ustadz muda mengelak. Dia berusaha untuk tetap tenang di hadapan wanita itu. Jadi gimana? Kamu kenal gak sama mbakku? Tanyanya lagi. Ustadz muda masih diam dan tertunduk. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat ini hatinya dilanda dilema. Bingung, lebih baik jujur dan menceritakan tentang semuanya, ataukah tetap pada pendiriannya untuk berpura-pura tidak mengenal kakak dari wanita tersebut. Namun dia pun teringat akan petua dari almarhum bapaknya, bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Sekian lama menunggu, di samping itu malam itu juga semakin larut, akhirnya hujan pun berhenti. Dan untuk mengalihkan pembicaraan di antara mereka tentang tewasnya kakak dari Neni, Ustadz muda pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Neni pulang. Namun tujuannya bukanlah mengantarkannya pulang ke rumah yang dituju, tapi membawanya pulang bersamanya untuk sementara. Mungkin sementara waktu, dia akan menyuruh Neni untuk menetap di rumahnya. Sebenarnya hingga detik ini, dia tidak tahu jalan keluar apa yang harus dirinya ambil. Bingung antara takut ataukah mempertahankan kejujuran yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Lebih baik dirinya menyembunyikan dulu kebenaran itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya tentang apa yang telah dialami sebenarnya oleh kakak kandungnya itu. Ayo kita pulang, hujan juga sudah reda. Ajaknya kepada wanita bernama Neni itu. Apa tadi kamu bilang? Kita, sautnya yang dirinya terlihat tersipu malu. Iya, maksudku ayo, aku akan mengantarmu pulang. Jangan berpikiran yang macam-macam ya. Memangnya kamu mau tidur di sini, di gubuk ini? Cewek lagi, sendirian pula. Awas lo, nanti diterkam binatang buas. Kini ustadz muda malah mencandainya, membuat pipi Neni semakin menampakkan wajah merah meronanya. Kamu ini, aku gak nyangka, ternyata kamu orangnya lucu juga ya. Celetuk ke di situ. Aku, lawak kali lucu, balas ustadz muda padanya. Aku ini seorang santri, di pesantren kami selalu bercanda bersenda gurau. Mungkin hanya itulah cara untuk melepas kerinduan kepada kedua orang tua kami, terang ustadz muda. Oh, jadi ternyata kamu pernah masuk pesantren juga ya? Pantesan pakaian kamu beda dari laki-laki yang pernah aku temui, ucap Neni. Kini mereka perlahan mulai melangkahkan kaki meninggalkan gubuk tua itu. Beda gimana maksudnya? Ustadz muda pun mengernyitkan dahinya. Dapat dilihat dari raut wajahnya, kini Neni terlihat salah tingkah ketika ustadz muda menanyakan hal itu kepadanya. Tidak. Lupakan aja soal ucapanku barusan. Ngomong-ngomong, kamu mau bawa aku kemana? Memangnya kamu tahu alamat rumah mbakku? Tanyanya kepada lelaki yang berjalan bersamanya saat ini. Mimik muka ustadz muda pun mulai terlihat gugup. Sebenarnya gini, ini kan sudah malam. Nah, besok pagi aku akan mengantarmu ke rumahnya. Hari ini kamu menginap saja di rumahku. Di sana juga ada ibuku kok. Serunya kemudian. Dia berharap semoga Neni tidak curiga padanya.
memangnya ibu kamu gak keberatan kalau aku nginap di sana? Toh secara kan, kamu dari golongan keluarga priai, sahut Neni. Dia takut jika kedatangannya malah akan mengusik dan mengganggu waktu kebersamaannya bersama keluarganya. Insya Allah tidak. Nanti aku yang akan menjelaskannya kepada beliau. Sekalian juga, aku mau minta tolong sama kamu juga. Bapakku kan sudah tiada, dan sepertinya ibuku merasa kesepian setelah kepergiannya. Sedangkan aku harus mengemban tanggung jawab dan mengambil alih tugas almarhum bapakku yang sudah diamanahkan padaku. Jadi, aku tak mungkin juga berdiam diri di rumah saja. Mungkin aku akan lebih banyak menghabiskan waktuku di surau untuk beribadah dan mengaji. Jelasnya secara rinci kepada gadis itu. Jadi, sampai kapan aku tinggal di rumahmu? Apakah sampai tugas takwamu itu selesai? Tapi kan aku juga kangen sama mbakku. Dan tujuanku kesini kan juga untuk menemuinya. Seru Neni. Dia tidak mengerti mengapa Ustadz muda malah seperti menyuruhnya untuk menjaga ibundanya. Bukan begitu maksudku. Hanya untuk hari ini saja. Aku mohon tolong bantu aku. Lagi pula kan, ini juga sudah malam dan rumah mbakmu juga lumayan jauh dari sini, ungkap Ustadz muda. Dia dilanda gelisah, takut jikalau Neni tetap menolak ajakannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Sedangkan dia sendiri juga tidak mungkin mengantarkannya pulang ke rumah Neneng. Tapi kalau kamu keberatan, ya sudah tidak apa-apa. Malam ini akan kuantarkan kamu ke rumah mbakmu. Tambahnya lagi yang terlihat pura-pura tenang dalam kegundahannya saat ini. Ya enggak gitu juga. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi janji ya, besok antarin aku ke rumah mbakku. Dan akhirnya Neni pun menyetujui usul dari Ustadz muda untuk tinggal sementara di rumahnya. Sejenak hatinya merasa lega karena Neni tidak mencurigainya. Dan singkat waktu, hampir 15 menitan berjalan, akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Nampak di sana Darmoko telah menunggu kedatangannya, sehingga tanpa sadar, dia telah terlelap di salah satu kursi yang berada di teras rumahnya. Mas Darmoko, bangun mas, ucapnya perlahan mencoba untuk membangunkan Darmoko. Kasihan sekali Mas Darmoko, pasti dia kecapean, sampai-sampai tertidur pulas di sini. Malum sajalah, selepas pemakaman bapak tadi, dia juga belum istirahat sama sekali. Apalagi setelah kejadian di surau sore tadi, kini aku malah memintanya untuk menjaga ibu. Serunya lagi, ada perasaan tak enak karena merasa telah merepotkan Darmoko. Darmoko pun mengucek matanya berulang, kemudian mencoba membuka penglihatannya perlahan. Dan tanpa sadar, mulutnya pun menguap tiada henti karena sedari tadi telah menahan kantuk. Kedua matanya pun juga nampak merah dan berair. Mas Zaki, sudah pulang toh ternyata, cetus Darmoko. Dia pun langsung bangkit dari duduknya. Iya mas, maaf ya karena telah merepotkan. Sampai ketiduran di depan rumah begini, timbal Ustadz muda. Dia agak tidak enak hati padanya. Tidak apa-apa mas. Kalau boleh saya tahu, memangnya Mas Zaki tadi kenapa? Kok terlihat berlari ke arah semak-semak? Tanya Darmoko. Oh, ini mas. Ini nih yang telah membuat saya berlarian dari tadi, sahutnya sambil melirik ke arah Neni. Netra Darmoko pun langsung menatap seorang perempuan yang kala itu datang bersama dengan si Zaki. Siapa dia mas? Tanya Darmoko lagi. Kemudian Zaki pun langsung menarik tangan Darmoko dan mengajaknya untuk berjalan agak menjauh dari gadis itu. Jadi sebenarnya gini mas, tadi saya bertemu dengannya di sana. Entah apa nama tempat itu saya kurang tahu. Lebih tepatnya seperti hutan atau alas begitulah pokoknya. Dan lebih anehnya lagi, di tengah alas sana juga ada satu gubuk tua. Nah terus kita berdua tadi meneduh sebentar di sana sambil menunggu hujan reda. Dia adalah Neni, adik dari almarhumah Mbak Neneng. Tadi saya lihat dia hampir saja terjatuh di sumur tua yang ada di sana. Dan sebelumnya, tadi saya sekilas memang melihat seseorang yang seperti tengah memantau gerak-gerik kita. Saya pikir itu maling, makanya saya mengikutinya. Dan sampai di sana, saya mendengar suara teriakan seorang perempuan yang meminta tolong.
dan ternyata itu adalah suara si Neni. Pas saya lihat, tubuhnya tadi sudah menggantung di sumur tua itu dan hampir terperosok masuk jatuh ke dalam, Mas. Katanya dia datang dari kota dan kedatangannya ke sini untuk menemui mbaknya, yaitu Neneng. Saya pun tadi juga shock setelah tahu bahwa ternyata Neni itu adalah adik kandungnya Mbak Neneng. Makanya saya bingung dari tadi harus menjelaskan apa sama dia. Dan pada akhirnya saya pun memutuskan untuk membawanya kemari, menyuruhnya untuk menginap sementara waktu di sini. Saya masih bingung, Mas, sekaligus takut jika harus berterus terang langsung padanya atas kejadian tragis yang telah menimpa mbaknya tempo lalu. Saya takut jika Neni tidak terima dengan perlakuan keji warga terhadap almarhum mbaknya. Dan untung saja Mas Darmoko masih di sini. Saya benar-benar bingung, Mas, harus berbuat apa. Dan begitulah penuturan Ustadz muda yang menjelaskan secara rinci tentang pertemuannya dengan Neni. Dia berharap Darmoko bisa membantunya untuk menemukan solusi. Namun setelah mendengar penjelasan dari Zaki, Darmoko malah merasa ada yang janggal dari pertemuan mereka. Hah? Hutan mana dan alas mana yang Mas Zaki bicarakan ini? Ini perkampungan kecil, Mas. Seumur-umur saya tinggal di sini, saya tidak pernah sama sekali mengetahui bahwa di desa ini ada sebuah hutan atau alas seperti yang Mas tuturkan tadi. Apalagi penjelasan Mas Zaki tentang pertemuan kalian di sumur tua. Dan setahu saya, sumur-sumur yang ada di desa ini sudah digali dan ditutup dan diratakan dengan tanah, alias sudah dimusnahkan atau dianggap sudah tidak ada lagi, Mas. Sumur tua yang Mas Zaki maksud tadi memang benar ada, namun itu sekitar 25 tahun yang lalu. Dan mungkin saja Mas Zaki juga belum lahir pada masa itu. Jelas Darmoko. Apa yang diucapkan Darmoko sungguh berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Zaki pada malam itu. Dan setahu saya juga, Neneng tidak mempunyai saudara, Mas. Tambahnya lagi. Hah? Ustadz muda pun dibuat terkejut setelah mendengar pernyataan dari mulut Darmoko. Mereka pun kini saling tatap, kemudian mengarahkan pandangannya kepada wanita yang saat ini menjadi topik perbincangan. Terlihat wanita bergaun putih itu masih berdiri tegak di teras rumah sambil menunduk. Wajahnya yang pucat kini tertutup sebagian oleh keraian rambutnya yang panjang, mungkin karena terkena hembusan angin malam. Dan tidak berselang lama, dia pun menengadahkan kepalanya kembali, lalu menatap ke arah Zaki dan juga Darmoko sambil melemparkan senyum dingin pada mereka. Mendadak bulu kuduk mereka pun langsung meremang. Kenapa kalian malah menatapku seperti itu? Kalian mau mempersilahkanku masuk atau berdiam diri saja di situ? Seru gadis itu kepada mereka berdua. Darmoko dan Ustadz muda pun membalikkan badannya kembali. Mereka terlihat berdiskusi untuk mengambil keputusan tentang di manakah wanita itu akan tinggal. Sejenak mereka bisa bernapas lega karena sempat menduga bahwa wanita yang dibawa Ustadz muda pulang bersamanya adalah sesosok hantu yang menyamar menyerupai perempuan. Lalu, apa keputusan Mas Zaki setelah ini? Atau kita beritahu saja dia yang sebenarnya tentang peristiwa yang telah menimpa Neneng tempo lalu? Ujar Darmoko. Dia pun kini juga nampak terlihat kebingungan. Tadinya saya berniat memberinya tempat tinggal sementara di rumah ini. Toh di sini juga ada ibu, sahut Ustadz muda. Tapi bagaimana dengan tanggapan warga nanti, Mas? Darmoko agak khawatir jika wanita itu tinggal di rumah Ustadz muda. Tanggapan yang bagaimana, Mas? Saya tahu apa yang Mas Darmoko pikirkan saat ini. Mas Darmoko takut kan, jika sampai dia sini, maka akan timbul fitnah. Darmoko menggeleng, dia membenarkan tentang pertanyaan Ustadz muda. Di sini juga ada ibu, Mas. Lagi pula, mungkin saya akan banyak menghabiskan waktu saya di surau untuk menimba ilmu, beribadah, mengaji, sekaligus mengajak para warga yang lain agar mau untuk melaksanakan sholat berjamaah kembali di sana, Mas. Lagi pula, semenjak adanya teror, penduduk kampung ini lebih memilih untuk mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka dan memilih berdiam diri di rumah, bersembunyi di sudut kamar masing-masing. Bahkan semenjak saya kembali menginjakkan kaki di desa ini, saya tidak pernah lagi mendengar suara azan yang berkumandang di kampung ini. Sekaligus, saya juga berniat ingin menata hati saya kembali dan menjalankan amanah dari almarhum Bapak
untuk menggantikannya menyebarkan ilmu agama di beberapa desa, imbuh Zaki kemudian. Dan mungkin saya juga jarang berada di rumah, maka dari itu saya menyuruh Neni untuk tinggal sementara di sini, sekaligus menemani ibu saya, Mas. Begitulah kiranya pendapat yang disampaikan Ustadz muda kepada Darmoko. Tapi Mas Zaki kan baru pertama kali kenal dengan wanita itu. Memangnya Mas Zaki tidak menaruh curiga padanya? Darmoko terlihat kurang setuju dengan pendapat Ustadz muda yang memutuskan untuk menempatkan wanita itu di rumahnya. Lagi pula gadis itu juga baru pertama kali menginjakan kakinya di sini. Asal-usulnya juga belum jelas. Dia hanya takut jika kedatangannya di kampung ini mempunyai niat yang sangat kurang baik. Bagaimana kalau kita langsung tanyakan saja padanya, Mas? Atau jika Mas Zaki mengizinkan, dia bisa tinggal di rumah saya. Di sana juga ada Minul. Di samping itu, Minul juga tidak akan merasa kesepian saat saya tinggal berdagang, usul Darmoko. Daripada wanita itu tinggal di rumah Ustadz muda, lebih baik dia tinggal di rumahnya saja. Semua itu dia lakukan untuk menjaga keamanan Bunyai beserta Ustadz muda, sekaligus berjaga-jaga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan pada keluarganya. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk membalas semua jasa-jasa almarhum bapaknya. Walaupun begitu, apa yang dilakukannya ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah almarhum Ustadz Abdul Salam lakukan kepada dirinya berikut istri tercintanya. Demi menolongnya dan membawanya kembali ke alam manusia, kini nyawanya yang menjadi taruhannya. Ustadz muda pun harus kehilangan sosok ayah yang sangat dicintainya. Padahal beliau berikut sang putra baru saja bertemu setelah berpisah sekian lama. Tak salah jika sampai saat ini Bunyai masih memendam kekecewaan yang sangat besar kepada dirinya akibat keteledoran yang telah dibuatnya. Ya sudah, Mas, bagaimana baiknya saja. Terserah dia mau tinggal di mana. Yang penting kita jangan sampai keceplosan dulu tentang peristiwa tragis yang menimpa almarhumah mbaknya. Akhirnya setelah berpikir panjang, Ustadz muda pun sepakat dan sependapat dengan Darmoko. Mereka sudah berupaya mengusahakan yang terbaik, supaya gadis itu tidak curiga bahwa mereka memang sengaja mengulur waktu agar gadis itu berhenti menanyakan hal yang berhubungan dengan almarhum mbaknya. Di mana semua itu masih mereka rahasiakan sampai menemukan waktu yang tepat untuk menceritakan semua kebenarannya. Pahit memanglah pahit. Itulah fakta yang harus dia terima ketika kelak rahasia tentang penyebab kematian kakaknya itu terungkap. Mereka berdua pun langsung menghampiri gadis itu. Dia terlihat menggosok-gosok telapak tangannya yang kemudian diusapkan pada kedua pipinya. Lama sekali sih, sebenarnya apa yang kalian bicarakan di sana? Sampai kedinginan loh aku berdiri menunggu kalian di sini. Dumel wanita bernama Neni itu. Maaf, memang tadi ada sedikit hal yang perlu kami bicarakan, sahut Ustadz muda menimpali. Tentang apa? Sampai-sampai kalian mengabaikanku selama itu, tanyanya sembari mengernyitkan dahinya. Jadi gini, sebenarnya kami tadi membicarakan tentang tempat tinggalmu untuk sementara waktu, Papa Ustadz muda. Sebentar, tempat tinggal sementara? Maksudnya gimana ini? Kok aku masih gak paham? Bukannya kamu sudah berjanji kalau besok pagi akan mengantarkanku ke rumah mbakku? Gadis itu masih belum mengerti dengan ucapan Ustadz muda. Kini Darmoko dan Ustadz muda pun saling tatapan. Kemudian mereka sama-sama memberi kode dengan mengertipkan mata masing-masing. Iya, itu kan besok. Sekarang kan sudah malam dan rumah mbakmu juga jauh. Sekarang hanya ada dua pilihan. Kamu mau tetap bermalam di rumahku atau di rumah Mas Darmoko? Ustadz muda sudah berusaha mencari alasan yang tepat agar gadis itu tidak curiga. Setelah mendengar hal itu, kini dia mengalihkan pandangannya kepada Darmoko. Dilihatnya lelaki itu dari ujung rambut hingga kaki. Kemudian terlihat dia menggelengkan kepalanya berulang. Siapa dia? Bagaimana bisa aku tinggal di rumahnya? Aku kan tidak mengenalnya, ucap gadis itu sambil menatap tajam ke arah Darmoko. Namanya Mas Darmoko. Dia sudah seperti saudara sendiri. Kalau kamu tidak setuju, kamu boleh memilih untuk tinggal di rumah ini bersama dengan ibuku. Dan jika pun kamu tinggal bersamanya, kamu tidak usah khawatir, karena kamu tidak tinggal berdua saja dengannya.
Di sana juga ada istrinya Mas Darmoko, dan dia juga sedang hamil. Tapi ku kembalikan lagi, semua keputusan ada di tanganmu. Jelas Ustadz muda padanya, kini terserah pada gadis itu saja akan memilih tinggal di mana. Oh begitu, kirain tadi kamu nyuruh aku tinggal berdua saja dengannya, balas gadis itu. Tiba-tiba terdengar suara orang membukakan pintu rumah. Loh Zaki, dari mana kamu? Dan mengapa lelaki ini belum juga pulang? Ibu kan sudah menyuruhnya untuk meninggalkan rumah ini tadi. Kok dia masih ada di sini? Lalu siapa wanita yang ada di sebelahmu itu? Bunyai pun keluar dan langsung menghampiri mereka. Dia langsung memberondong beberapa pertanyaan kepada sang putra berikut Darmoko yang diketahui masih ada di rumahnya. Kemudian tatapannya beralih kepada gadis yang berdiri tepat di samping Darmoko. Loh, ternyata ibu belum tidur toh. Sini bu, duduk dulu di sini. Ustadz muda langsung membantu ibunya untuk berjalan dan mendudukkannya perlahan pada kursi yang tersedia di teras. Melihat Ustadz muda memapah perempuan yang dipanggilnya ibu tadi, kini gadis itu terpergok sedang meringis ngilu ketika tanpa sengaja melihat keadaan kaki Bunyai yang bengkak membiru. Itu kenapa dengan kakinya? Ucapnya lirih yang dimana suaranya itu terdengar sampai ke telinga Darmoko. Tadi tidak sengaja tertimpa pohon besar yang tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang, seru Darmoko yang menyauti ucapannya. Ketika Bunyai hendak duduk, netranya tanpa sengaja menatap jendela kaca yang ada di depannya kala itu. Di sana terlihat pantulan bayangan Darmoko yang masih berdiri tegak di belakangnya. Namun anehnya, bayangan gadis yang berada di sampingnya itu tidak bisa dia lihat dari kaca tersebut. Dia pun langsung memutar kepala sekaligus badannya memastikan kembali apa yang baru saja dilihatnya. Dan ternyata gadis itu memang masih berdiri di sana bersama dengan Darmoko. Kembali Bunyai pun mengalihkan pandangannya lagi pada jendela kaca itu. Mulutnya pun tiba-tiba bergetar. Jantungnya serasa berhenti ketika menyaksikan pemandangan mengejutkan yang ada di depannya saat ini. Pantulan bayangan gadis itu ternyata memanglah tidak ada di kaca tersebut. Dan untuk memastikannya lagi, kini Bunyai pura-pura menjatuhkan tasbihnya ke lantai untuk melihat gadis itu di antara kedua mata kakinya. Setelah dilihatnya, ternyata kaki gadis itu tidak menapak pada lantai alias melayang. Sontak Bunyai pun langsung syok, tubuhnya kini langsung ambruk dan terkulai pingsan di lantai. Melihat ibunya yang tergeletak di lantai, Ustadz muda pun langsung panik. Dia langsung membopong tubuh ibunya dan membawanya masuk ke dalam. Disusul Darmoko berikut wanita itu yang mengikutinya dari belakang. Ada apa Mas Zaki? Kenapa kok Bunyai tiba-tiba pingsan? Tanyanya pada Ustadz muda. Mungkin kecapean Mas, timpal Ustadz muda. Kalau kamu mau istirahat, kamu bisa tidur di kamarku. Letaknya di pintu kedua dekat dapur. Tambahnya lagi, dia memberi petunjuk tata letak kamarnya kepada wanita itu, agar wanita itu bisa mengistirahatkan tubuhnya. Tidak aku khawatir dengan keadaan ibumu. Masa ada orang tertimpa musibah, aku malah enak-enakan tidur. Ya sudah, terserah kamu saja, seru Ustadz muda. Kini dirinya mengoleskan sedikit demi sedikit minyak angin pada area indera penciuman ibundanya. Mas Darmoko, kalau mau pulang silahkan, tidak apa-apa Mas. Kasihan Mbak Minul, pasti di sana Mbak Minul juga sudah menunggu kedatangan Mas Darmoko, ujar Ustadz muda. Tapi Mas, bagaimana dengan Bunyai? Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Dia takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap ibu dari Ustadz muda itu. Di samping itu, di rumah juga tidak ada siapa-siapa selain dirinya dan juga ibunya. Saya di sini dulu sajalah, tidak apa-apa Mas. Takutnya nanti Mas Zaki butuh bantuan atau pertolongan gitu. Insya Allah Minul baik-baik saja kok di sana, ungkap Darmoko. Dia memilih untuk menemani Ustadz muda menjaga ibunya. Tadi katanya istrinya lagi hamil, kok malah ditinggal sih? Gimana sih? Di sini kan ada aku. Aku nanti akan membantunya jika dia butuh sesuatu. Aku pernah mendengar tentang mitos kalau perempuan yang lagi hamil itu tidak boleh ditinggalkan sendirian. Timpal wanita itu yang ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Mendengar hal itu, hati Darmoko mendadak gelisah. Yang diucapkan wanita itu barusan memang ada benarnya juga.
Namun dirinya juga khawatir dengan keadaan Bunyai saat ini. Apa yang dibilang Neni benar, Mas. Istri Mas Darmoko kan sedang hamil. Nggak baik jika perempuan yang lagi hamil ditinggal lama-lama sendirian di rumah. Siapa tahu saja di sana Mbak Minul juga membutuhkan bantuan. Sudah, Mas. Insya Allah ibu saya tidak kenapa-napa. Mungkin hanya kecapean saja. Lagi pula kan setelah pemakaman bapak tadi, beliau belum beristirahat. Dan sorenya juga langsung pergi ke surau. Jelas Ustadz muda, dia menyarankan agar Darmoko pulang saja. Karena dirinya sebenarnya juga merasa kasihan kepada istrinya yang telah dia tinggalkan sendirian di rumah. Takut jikalau sewaktu-waktu istrinya juga membutuhkan bantuannya. Baiklah Mas, kalau begitu ya sudah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Darmoko pun tidak berani untuk membantah perintah Ustadz muda. Dia pun lantas memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Sebelum dia beranjak keluar dari kamar utamanya, netranya sempat melirik ke arah wanita yang bernama Neni itu. Dalam lubuk hatinya masih tersimpan kecurigaan terhadap gadis itu. Sebenarnya berat rasanya jika harus membiarkan Ustadz muda menjaga sang ibu sendirian. Meskipun gadis itu ada bersamanya, namun dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Apalagi dia juga baru pertama kali menginjakkan kakinya di rumah ini. Dan di samping itu dia juga belum mengenal semua orang yang ada di kampung ini, termasuk Ustadz muda dan sang ibu. Dan jika dia tidak pulang maka kasihan juga istrinya yang sedari tadi menunggu kedatangannya untuk segera pulang. Dia juga khawatir jika meninggalkannya berlama-lama di sana, apalagi kandungannya juga sudah memasuki trimester kedua. 3 bulan lagi istrinya itu juga akan melahirkan. Butuh banyak biaya juga untuk persalinannya. Kalau melahirkan normal, mungkin dirinya hanya memanggil dukun beranak saja. Karena puskesmas yang berdiri di kampung itu diketahui sudah tidak beroperasi lagi. Semenjak terjadinya teror arwah wanita korban kebakaran yang menghantui semua staf yang bertugas. Namun jika bayinya dalam posisi sungsang, maka dia juga membutuhkan tukang urut khusus untuk memijat perut si Minul. Tujuannya agar si jabang bayi kembali pada posisi normal. Semua itu juga butuh biaya, apalagi setelah anaknya lahir nanti. Dan paginya dirinya pun juga harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Darmoko melihat wanita itu seperti tersenyum senang setelah mengetahui bahwa dirinya saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Wanita itu juga sempat melambaikan tangannya saat kaki Darmoko telah berada di ambang pintu. Kok aku merasa ada yang aneh ya dengan wanita itu? Atau mungkin hanya perasaanku saja ya? Sudahlah, mungkin saja ini hanya firasatku. Dan semoga saja Bunyai bisa segera siuman. Katanya yang kemudian Darmoko pun pergi untuk keluar dari rumah itu. Setelah kepergian Darmoko, wanita itu pun beranjak dari kamar utama menuju pintu depan. Dia sudah tidak melihat batang hidung Darmoko ada di sana. Neni terlihat berjalan menuju pintu depan, entah apa yang akan dilakukannya kali ini. Dan ternyata, diam-diam dia mengunci pintu tersebut dari dalam, lalu melemparkan kunci tersebut ke sembarang tempat. Dengan menyunggingkan bibirnya, dia nampak kembali berjalan menuju kamar Bunyai, yang dimana di sana masih ada Ustadz muda yang mengkhawatirkan keadaan ibunya. Kamu istirahat aja biar aku yang gantiin menjaganya, ucapnya kepada Ustadz muda. Tidak, aku di sini saja. Lagi pula aku tidak enak sama kamu. Lebih baik kamu saja yang istirahat, sahutnya kepada wanita itu. Wajahmu sayu, kulihat kau juga nampak kecapean. Sudahlah, percayalah padaku. Aku akan menjaga ibumu dengan baik sampai dia siuman lagi. Entah mengapa, wanita itu seperti memaksa untuk tetap menjaga ibunya. Baiklah, aku akan tidur sebentar di ruang tamu. Nanti kalau ada apa-apa, tolong bangunkan aku ya. Dengan wajah letihnya, Ustadz muda pun langsung bangkit dan berjalan keluar menuju ruang tamu. Meninggalkan sang ibu sendirian bersama wanita yang baru saja dikenalnya saat itu. Dia juga tidak tahu mengapa tiba-tiba sikapnya berubah menjadi patuh setelah mendengar ucapannya. Saat Ustadz muda telah pergi, Neni pun langsung menutup pintu itu perlahan, kemudian kembali lagi untuk menghampiri Bunyai. Dia lalu mengambil segelas air yang telah disediakan dalam kamar tersebut, kemudian memercikannya perlahan ke arah Bunyai.
Seketika tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Bunyai pun tersadar. Dia langsung ketakutan setelah melihat Neni yang dengan tiba-tiba sudah duduk di ranjang bersebelahan dengannya. Mata Bunyai pun langsung melirik cermin rias yang ada di kamar itu. Dan ternyata yang dilihatnya di luar tadi bukanlah sebuah halusinasi, melainkan kenyataan. Wanita yang duduk bersamanya saat ini memang tidak mempunyai bayangan, alias bukan manusia. Lalu netranya nampak mencari seseorang, yaitu putra tercintanya. Mengapa sang putra tidak ada di kamar itu dan menunggunya? Dan mengapa dia malah menitipkan dirinya kepada wanita setan ini? Ingin rasanya dia berteriak sekencang mungkin. Namun tiba-tiba lidahnya terasa keluh. Bahkan untuk bicara pun sepertinya terasa susah. Peluh putih perlahan mulai keluar dari sudut netranya. "Kemana kamu, nak? Mengapa kamu tinggalkan ibu sendirian bersama wanita ini?" ratapnya kala itu. Melihat Bunyai yang ketakutan, wanita itu menyunggingkan bibirnya. Kemudian tatapannya beralih pada kaki Bunyai yang nampak sudah membengkak parah. Setelah itu dia terlihat menjilat area bibirnya, lalu mendekatkan wajahnya itu dengan kaki Bunyai. Dan secepat kilat, wanita itu langsung mencengkram erat kakinya, menyambarnya, dan menghisap tetesan darah yang terlihat keluar dari area betis Bunyai. "Ah, pergi sana, mau apa kamu? Jangan sakiti aku, jangan ganggu aku." Tidak berselang lama, Bunyai pun akhirnya bisa berteriak. Namun sebelum teriakannya didengar oleh ustadz muda, wanita itu pun langsung membekap rapat-rapat mulut Bunyai menggunakan tangannya. Terlihat dengan jelas sisa noda darah yang masih menempel di area bibir wanita itu, membuat Bunyai semakin bergigi ketakutan. Dan setelah kejadian itu, Bunyai kembali tidak sadarkan diri lagi hingga pagi menjelang.